Selamat malam, saya Alfiano Sigitanto Pujusado dengan NIM 23120199 Teknik Informatika Strata 1 akan mempresentasikan pemrosesan data terdistribusi review 15 jurnal IEEE. Yang pertama, DHSDJA-RCH, arsitektur efisien untuk stream disjoint heterogen. Jurnal ini memperkenalkan DHSDJA-RCH, arsitektur terdistribusi untuk pemrosesan data heterogen real-time, dirancang untuk mengatasi kehilangan stream, skalabilitas, dan efisiensi akses data pada proses stream disjoint. Memanfaatkan Apache Kafka, Spark Structure Streaming, dan MongoDB untuk mengelola aliran data heterogen dari berbagai sumber dan menyatukan dengan data statis. Kelebihan: menangani data heterogen secara efisien, skalabilitas tinggi, mencegah kehilangan data atau stream loss, dan kompatibel dengan cloud dan ETL real-time. Kelemahannya, membutuhkan sumber daya kompilasi besar, belum membahas optimasi biaya pada klaster besar. Fokus terbatas pada ETL sebelum diuji untuk IoT. Berikut ada Giself MapReduce atau peningkatan kinerja di pusat data heterogen. Jurnal ini mengusulkan Giself MapReduce untuk meningkatkan kinerja pemrosesan data di pusat data heterogen dan terdistribusi secara geografis. Inovasi utamanya adalah memungkinkan pusat data yang lebih cepat untuk melakukan shuffling data tanpa menunggu semua pusat data selesai, mengurangi volume shuffle dan waktu penyelesaian tugas. Mengurangi volume shuffle, menurunkan lalu lintas data antara pusat data secara signifikan. Waktu penyelesaian lebih cepat. Klaster cepat tidak perlu menunggu klaster lambat. Menangani heterogenitas, distribusi beban kerja yang adil dan seimbang. SVM, terdistribusi adaptif untuk big data. Jurnal ini membahas pendekatan klasifikasi terdistribusi menggunakan support vector machine atau SVM yang dioptimalkan untuk big data tanpa perlu pembagian data terstruktur. Model SVM terdistribusi pertama. Model SVM terdistribusi kedua, model paling efisien dengan kecepatan pelatihan tertinggi. Pendekatan ini efektif untuk skenario incremental learning dan cocok diterapkan pada lingkungan cluster dan cloud. Berikut ada pemrosesan citra real-time terdistribusi dengan GPU embedded. Jurnal ini mengusulkan metode pemrosesan citra real-time terdistribusi untuk sistem formasi flying synthetic, aperture radar, FFSAR, menggunakan embedded GPU. Algoritma Church Scaling atau CS dirancang ulang untuk komputasi paralel pada arsitektur terdistribusi, dioptimalkan untuk kinerja pada embedded GPU dengan keterbatasan daya dan memori. Rasio kinerja daya tinggi, sangat efisien dalam penggunaan data krusial untuk sistem satelit. Siklus pengembangan cepat, penggunaan GPU dengan kuda memungkinkan
implementasi yang lebih mudah, skalabilitas arsitektur terdistribusi fleksibel dan dapat diskalakan. Teknik partisi data skalabel di lingkungan cloud. Jurnal ini mengulas berbagai teknik partisi skalabel untuk pemrosesan data terdistribusi di lingkungan cloud, mengevaluasi dampak setiap teknik terhadap skalabilitas terdistribusi beban dan efisien sistem. Rank based membagi data berdasarkan rentang nilai tertentu. Ulasan ini sangat bermanfaat. Hash-based menerapkan data ke partisi menggunakan fungsi hash. Replication based membuat salinan data di beberapa node. Ulasan ini sangat bermanfaat sebagai panduan untuk memahami bahwa tidak ada satupun teknik partisi yang cocok untuk semua kasus. JHDT, kerangka penjadwalan gabungan berbasis hypergraph. Jurnal ini mengusulkan JHTD, kerangka kerja di penjadwalan gabungan yang efisien untuk penempatan tugas dan transfer data di pusat data terdistribusi secara geografis. JHTD menggunakan model berbasis hypergraph untuk mempresentasikan hubungan rumit antar tugas file data dan pusat data dengan tujuan meminimalkan make span. Model komprehensif, modelan hubungan kompleks lebih akurat. Pendekatan dua tahap, kombinasi partisi awal dan optimasi literalis. Kinerja unggul, make span lebih rendah dan volume transfer data lebih sedikit. Berikutnya ada EJ Hydra, distribusi data EJ toleran kesalahan. EJ Hydra adalah skema distribusi data Edge atau EDD pertama yang didesain dengan toleransi kesalahan, mengatasi penundaan dan kegagalan transmisi yang disebabkan oleh server Edge yang lambat atau gagal. Data distribusi, cold server mengkodekan dan mengirim blok ke entry server. Data transmission, entry server mentransfer blok ke target server lain. Data rekonstruksi, server merekonstruksi file dari blok yang diterima. EJ Hydra secara efektif dapat mentoleransi penundaan dan kegagalan pada tautan transmisi individual, mengungguli skema state of the art hingga 50,54% dalam waktu distribusi. Manajemen siklus hidup ML terdistribusi untuk data kesehatan. Jurnal survei ini menyoroti peran AI ML dan infrastruktur cloud dalam membangun manajemen siklus hidup ML end-to-end untuk sistem kesehatan dan data biomedis yang sensitif. Secara khusus, mengeksplorasi teknik dari komputasi terdistribusi dan ML state of the art seperti federated learning FL. 1. Cakupan komprehensif, analisis luas dan end-to-end dari seluruh siklus hidup ML. 2. Fokus keamanan dan privasi, membahas perlunya keputusan arsitektur untuk privasi dan keamanan kesehatan. 3. Relevansi terdistribusi, fokus mendalam pada federated learning sebagai solusi utama. Dan yang terakhir ada deteksi intrusi cyber dengan federated learning di drone bawah air. Jurnal ini mengusulkan kerangka kerja federated learning atau FL untuk jaringan drone
di bawah air terdistribusi atau IO, IOUT gunakan mendeteksi intrusi cyber dan peningkatan keamanan data. Peningkatan keamanan dan privasi. Data mentah tidak perlu ditransmisikan. Mengatasi risiko keamanan, efisien komunikasi, mengatasi bandwidth rendah dan latensi tinggi komunikasi bawah air. Mendeteksi ancaman kolaboratif. Model global mendeteksi berbagai ancaman secara akurat. FL memungkinkan drone bawah air melatih model deteksi intrusi global secara kolaboratif dengan memproses data secara lokal dan hanya berbagi pembaruan model dengan server pusat. Sekian review jurnal dari saya ucapkan terima kasih.